Kali ini kita membahas jenis usaha jasa murni, yaitu usaha memperdagangkan produk jasa tanpa barang. Contoh, biro wisata, biro penyedia tenaga kerja, ataupun konsultan, dan lain-lainnya. Mari kita bahas jenis usaha ketiga jasa murni, yaitu profesi konsultan. Konsultan ini mendapat pekerjaan dari kantor PT Aliansi untuk mengerjakan perencanaan sebagian gedung yang nilai kontraknya 600 juta dan pembayarannya 3 tahap. Mari kita lihat siklus usaha konsultan ini. Tahap pertama adalah dari kas awal 200 juta melakukan pembayaran investasi sebesar 20 juta untuk tempat dan alat kerja. Tahap kedua adalah persiapan pembayaran SDM yang dilakukan selama 12 bulan setiap bulannya sebesar 30 juta. Tahap berikutnya adalah perencanaan proyek, yaitu terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah desain awal, yang kemudian dibayar sesuai dengan jadwal waktunya. Tahap kedua adalah desain final, yang juga dibayar sesuai dengan jadwal waktunya. Tahap ketiga adalah gambar konstruksi, yang kemudian juga dibayar sesuai dengan jadwal waktunya. Jadi PT Aliansi membayar setiap 3 bulan kali 200 juta. Nah, bagaimana kita menghitung kas akhir konsultan ini? Mari kita mulai membahas buku kas bulanan periode Januari hingga 30 April. Dimulai dari kas awal 200 juta, investasi 20 juta sehingga sisa kas adalah 180 juta. Kemudian 31 Januari bayar gaji konsultan sebesar 30 juta, saldo kasnya 150. Biaya umum 5 juta, saldo kasnya 145. Pada 28 Februari bayar gaji konsultan 30, saldo kasnya 115. Biaya umum 5 juta, saldo kasnya 110. Tanggal 31 Maret bayar gaji konsultan 30 juta, saldo kasnya 80. Biaya umum 5 juta, saldo kasnya 75 juta. Akhir April bayar gaji konsultan 30 juta, saldo kasnya 45. Dan biaya umumnya 5 juta sehingga saldo kasnya 40 juta. Dan akhir April terjadi penerimaan pembayaran tahap pertama sebesar 200 juta sehingga saldo kasnya ada Kemudian kita menyusun laporan laba rugi posisi bulan April. Dari buku kas bulanan, kita kemudian menyusun laporan laba rugi, dimulai dari pendapatan, dikurangi pengeluaran gaji, sama dengan laba kotor, dikurangi total biaya umum, sama dengan laba operasional,
ditambah pendapatan lainnya sama dengan laba prapajak, kemudian dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Kemudian kita menyusun neracanya. Dimulai dari kas yang diambil angkanya dari saldo akhir buku kas bulanan. Berikutnya total aktiva lancar, dan kemudian peralatan yang diambil juga dari buku kas bulanan. Sehingga kita mendapatkan total aktiva tidak lancar dan total aktiva. Pada sisi pasiva, total pasiva lancar. Modal diambil dari kas awal. Kemudian laba rugi tahun berjalan diambil dari laporan laba rugi. Sehingga kita mendapatkan total ekuitas. Dan juga total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan raca dan laba rugi. Berikut ini adalah buku kas bulanan periode Mei hingga Agustus yang sama dengan periode sebelumnya. Kemudian kita menyusun laporan laba rugi posisi bulan April. Dari buku kas bulanan, kita kemudian menyusun laporan laba rugi dimulai dari pendapatan, dikurangi pengeluaran gaji sama dengan laba kotor, dikurangi total biaya umum sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lainnya sama dengan laba prapajak, kemudian dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Kemudian kita menyusun neracanya. Dimulai dari kas yang diambil angkanya dari saldo akhir buku kas bulanan. Berikutnya total aktiva lancar, dan kemudian peralatan yang diambil juga dari buku kas bulanan. Sehingga kita mendapatkan total aktiva tidak lancar dan total aktiva. Pada sisi pasiva, total pasiva lancar. Modal diambil dari kas awal. Kemudian laba rugi tahun berjalan diambil dari laporan laba rugi. Sehingga kita mendapatkan total ekuitas. Dan juga total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan raca dan laba rugi. Selanjutnya kita menyusun buku kas bulanan periode September hingga Desember yang transaksinya sama dengan transaksi periode-periode sebelumnya.
Kemudian kita menyusun laporan laba rugi posisi bulan April. Dari buku kas bulanan, kita kemudian menyusun laporan laba rugi, dimulai dari pendapatan, dikurangi pengeluaran gaji, sama dengan laba kotor, dikurangi total biaya umum, sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lainnya, sama dengan laba prapajak, kemudian dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Kemudian kita menyusun neracanya. Dimulai dari kas yang diambil angkanya dari saldo akhir buku kas bulanan. Berikutnya total aktiva lancar, dan kemudian peralatan yang diambil juga dari buku kas bulanan. Sehingga kita mendapatkan total aktiva tidak lancar dan total aktiva. Pada sisi pasiva, total pasiva lancar. Modal diambil dari kas awal. Kemudian laba rugi tahun berjalan diambil dari laporan laba rugi. Sehingga kita mendapatkan total ekuitas dan juga total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan neraca dan laba rugi. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.